Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari kelas 2C PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Juanda Bogor. Nah, pada kali ini saya tidak akan sendiri. Saya akan ditemani oleh rekan saya yaitu Firda Amalia Aziza. Nah, pada kesempatan kali ini kami berdua akan menjelaskan atau membahas tentang karakteristik belajar siswa sekolah dasar. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Pembentukan kemampuan siswa di sekolah dipengaruhi oleh proses belajar. Proses belajar akan terbentuk berdasarkan pandangan dan juga pemahaman guru mengenai karakteristik siswa dan juga hakikat pembelajaran. Untuk menciptakan proses belajar yang efektif, hal yang harus dipahami oleh guru adalah fungsi dan peranannya dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu sebagai fasilitator, pembimbing, narasumber, atau pembawa informasi atau pemberi informasi. Proses belajar yang terjadi tergantung pada pemahaman guru mengenai makna belajar yang akan mempengaruhi aktivitas siswa-siswanya. Dengan demikian, proses belajar perlu disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan anak. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan pemahaman dari para guru mengenai karakteristik dan juga proses pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa tingkatan kelas di sekolah dasar dibagi menjadi dua, yaitu ada kelas rendah dan juga ada kelas tinggi. Kelas rendah terdiri dari kelas 1, 2, dan 3, sedangkan kelas tinggi terdiri dari kelas 4, 5, dan 6. Di Indonesia sendiri, rentang usia siswa sekolah dasar yaitu antara usia 7 tahun sampai dengan usia 12 tahun. Usia siswa kelas rendah yaitu antara 7 tahun sampai dengan usia 9 tahun. Siswa yang berada pada kelompok ini termasuk dalam rentan anak usia dini. Masa usia dini ini merupakan masa yang pendek tetapi sangat berharga bagi kehidupan seseorang. Oleh karena itu, seluruh potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh anak harus didorong sehingga dapat berkembang dengan optimal. Anak usia kelas rendah adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak. Pada masa ini, sebagian besar dari anak masih belum terbiasa dengan gaya belajar pendidikan formal. Oleh karena itu, sistem yang digunakan pada kelas 1, 2, dan 3 biasanya menggunakan tema. Pada pembelajaran yang berbasis tema, peserta didik atau anak diajak belajar sambil bermain. Materi yang diajarkan juga masih berkaitan dengan kehidupan keseharian anak atau peserta didik, yang di dalamnya berisi tentang penanaman karakter, pembiasaan kebiasaan baik, dan juga pengenalan lingkungan sekitar peserta didik. Nah, seperti yang kita ketahui nih bahwa anak usia 7-9 tahun itu atau masa usia dini, mereka lebih cenderung memikirkan tentang bermain daripada belajar. Yang mereka pikirkan adalah main, bermain, dan bermain. Mereka minim sekali memikirkan tentang belajar. Makanya banyak sekali nih dari guru yang mengajar di sekolah dasar, khususnya guru-guru yang mengajar di kelas rendah, mereka menggunakan metode pembelajaran menggunakan tema karena mereka ingin agar peserta didik merasa nyaman dan bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik, yaitu dengan diajak belajar sambil bermain. Ada beberapa sifat yang dimiliki oleh anak kelas rendah. Yang pertama yaitu adanya kolerasi positif yang tinggi antara kesehatan anak dengan hasil belajar atau prestasi mereka di sekolah. Jadi, kesehatan itu sangat mempengaruhi prestasi mereka di sekolah. Ketika mereka memiliki kesehatan yang buruk, maka biasanya prestasi mereka di sekolah pun menjadi menurun. Sebaliknya, ketika mereka memiliki kesehatan yang baik,
kesehatan yang baik, maka prestasi di sekolah pun menjadi naik atau membaik atau stabil. Yang kedua yaitu adanya sifat yang cenderung mematuhi peraturan-peraturan permainan yang tradisional. Contohnya, ketika anak-anak SD sedang bermain petak umpet, mereka sangat mematuhi peraturan permainan tersebut. Dan jika ada anak yang melanggar peraturan tersebut, mereka malah menjadi malas bermain. Contohnya, mereka sering menyebutnya seperti ini, kamu mainnya curang, udahan mainnya jadi malas, seperti itu. Biasanya anak-anak tuh berperilaku atau memiliki sifat yang seperti itu. Yang ketiga, adanya kecenderungan memuji diri. Ini biasanya anak SD itu sering melakukan ini biasanya terhadap orang tuanya. Mama, tadi aku di sekolah gambarnya paling bagus loh, katanya. Baca aku udah lancar, ngitung aku udah jago, perkalian aku udah hafal dari perkalian 1 sampai perkalian 10. Nah, jadi anak-anak tuh masih memiliki sifat yang seperti itu. Yang keempat yaitu adanya sifat yang keempat yaitu mereka sering membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain. Kalau hal itu menguntungkan dirinya untuk meremehkan orang lain. Anak SD biasanya sering berbicara seperti ini. Aku mah cantik gak kayak kamu, camelong, misalnya seperti itu. Kalau enggak, aku mah bacanya udah lancar kok, kamu masih dieja sih bacanya. Masa sih kamu perkalian 3 nggak hafal, aku aja hafal sampai perkalian 10. Jadi mereka itu masih ibaratnya masih memiliki rasa sombong yang tinggi gitu. Yang terakhir, ketika mereka tidak bisa menyelesaikan suatu persoalan, mereka menganggap soal itu tidak penting. Contohnya misalnya mereka tidak bisa menyelesaikan soal matematika, ya sudah, mereka tidak akan memikirkannya, tidak akan mengambil pusing gitu. Beda halnya dengan kita yang usia kita, ketika kita memiliki tugas dan belum selesai atau tidak bisa menyelesaikannya, pasti kita akan merasa panik. Namun beda halnya dengan anak-anak di sekolah dasar, khususnya kelas rendah, pasti mereka ya sudah tidak akan memikirkannya, karena pemikiran mereka kan lurus-lurus aja gitu. Orientasi mereka bukan orientasi mereka itu bermain, jadi mereka tidak akan mengambil pusing. Jadi nih, apabila kita lihat dari pernyataan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa usia anak kelas rendah itu masih cenderung polos. Polos di sini memiliki artian bahwa mereka masih perlu bimbingan untuk mengarahkan apa yang baik dan apa yang benar. Selain itu juga mereka perlu nih pengawasan dan pengontrolan terhadap anak baik di sekolah maupun di rumah. Jadi ini tidak heran ya bahwa guru SD itu sering disebutkan sebagai guru yang hebat, terutama guru-guru yang mengajar di kelas rendah. Kenapa? Karena kan mereka mengajarkan hal-hal yang dasar, hal-hal yang dimana tidak akan pernah dilupakan oleh siswanya. Itu sampai kapanpun hal yang diajarkan oleh guru sekolah dasar pasti berguna untuk kedepannya. Misalnya seperti cara membaca, cara menulis, cara menghitung, kan pasti hal-hal tersebut walaupun kecil ibaratnya mendasar, tapi akan terus teringat oleh siswanya, oleh anak. Selain itu juga guru yang mengajar di kelas rendah itu pasti memiliki mental yang kuat, harus memiliki mental yang kuat dan kesabaran yang besar. Kenapa? Karena kan anak dari usia 7-9 tahun pikiran mereka masih bermain. Jadi bagaimana caranya guru harus memiliki atau harus menciptakan proses pembelajaran yang optimal dan efektif. Pembelajaran di kelas rendah dilaksanakan berdasarkan rencana pembelajaran yang telah dikembangkan oleh guru. Proses pembelajaran harus dirancang oleh seorang guru sehingga kemampuan siswa, bahan ajar, proses belajar, dan sistem penilaian sesuai dengan tahapan pertumbuhan anak. Hal lain yang harus kita pahami yaitu proses pembelajaran harus disesuaikan atau harus dikembangkan secara interaktif. Artinya harus ada interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, maupun siswa dengan pembelajaran itu sendiri. Hal ini disebabkan karena siswa yang berada di kelas rendah
masih membutuhkan banyak perhatian karena fokus konsentrasinya masih kurang, perhatian terhadap kecepatan dan aktivitas belajarnya juga masih kurang, sehingga dibutuhkan kegigihan dari seorang guru untuk menciptakan proses belajar yang lebih menarik dan lebih efektif. Satu hal lagi yang harus kita pahami bahwa anak usia di sekolah dasar itu berada dalam tahapan operasional konkret, yang dimana pada rentang usia ini anak mulai menunjukkan sikap belajar seperti 1. Mulai memandang dunia secara objektif, bergeser dari satu aspek ke aspek lain secara reflektif dan memandang unsur-unsur secara serentak. Yang kedua, mulai berpikir secara operasional. Yang ketiga, mempergunakan cara berpikir operasional untuk mengklasifikasikan benda-benda. Dan yang terakhir, membentuk dan mempergunakan aturan-aturan, prinsip ilmiah sederhana, dan mempergunakan hubungan sebab akibat. Proses pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara anak dengan anak dengan sumber belajar, dan anak dengan pendidik. Pembelajaran ini akan menjadi bermakna jika terjadi dalam lingkungan yang nyaman dan memberikan rasa aman bagi anak. Proses pembelajaran atau proses belajar bersifat individual dan kontekstual. Artinya, proses belajar terjadi dalam diri individu sesuai dengan perkembangannya dan lingkungannya. Kebermaknaan belajar dapat ditandai dengan terjadinya hubungan antara aspek-aspek, konsep-konsep, informasi, atau situasi baru dengan komponen-komponen yang relevan dalam struktur kognitif siswa. Proses belajar tidak hanya sekedar menghafal konsep-konsep atau fakta-fakta belaka, tetapi merupakan kegiatan menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan pemahaman yang utuh, sehingga konsep yang telah dipelajari dapat dipahami secara baik dan tidak mudah untuk dilupakan. Pelajaran juga harus berkaitan dengan konsep-konsep yang telah dimiliki oleh siswa, sehingga konsep-konsep baru tersebut dapat benar-benar terserap oleh siswa. Dengan demikian, agar terjadi kebermaknaan belajar, seorang guru harus selalu berusaha untuk mengetahui dan menggali konsep-konsep yang telah dimiliki oleh siswa, dan membantu untuk memadukannya secara harmonis dengan pengetahuan yang akan diajarkan. Pengembangan sikap ilmiah pada anak kelas rendah dapat dilakukan dengan cara menciptakan pembelajaran yang memungkinkan anak untuk berani menyampaikan pendapatnya, memiliki rasa ingin tahu, memiliki rasa sikap jujur pada dirinya dan orang lain, dan menjaga kebersihan dirinya dan lingkungan. Serta dalam pengembangan kreativitas siswa, proses belajar dapat diarahkan sesuai dengan tingkat pengembangannya. Misalnya, mencoba memecahkan masalah melalui permainan sehari-hari. Ada beberapa contoh kegiatan belajar yang dapat dilakukan oleh siswa yang berada di kelas rendah untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Kegiatan yang pertama yaitu bisa menggolongkan peran anggota keluarga. Misalnya, kita menggolongkan peran orang tua itu seperti apa, peran anak di keluarga itu seperti apa. Yang kedua, menerapkan etika sopan santun di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Kita bisa menjelaskan bahwa kita harus selalu menghormati orang yang lebih tua atau selalu menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Yang ketiga, bisa menceritakan kepada anak cara memanfaatkan uang secara sederhana melalui jual beli barang dan menabung. Kita bisa menceritakan kepada anak, jika kita mempunyai uang, kita bisa mendapatkan suatu barang, atau kita bisa mendapatkan suatu barang jika kita memiliki uang.
Atau juga kita bisa menjelaskan kepada anak bahwa uang juga bisa ditabung. Semakin banyak kita menabung, itu akan semakin baik. Yang keempat, bisa menceritakan masa kecil anak dengan bantuan foto. Kita bisa menjelaskan kepada anak masa kecilnya seperti apa dengan bantuan foto. Dan yang kelima, kita bisa menulis petunjuk suatu permainan. Nah, dari beberapa contoh tersebut bisa digambarkan bahwa pembelajaran di sekolah dasar tidak harus selalu menggunakan metode ceramah saja, tetapi pembelajaran bisa juga menggunakan metode mengajar lainnya yang memungkinkan siswa untuk beraktivitas lebih tinggi. Dari penjelasan tersebut bisa kita simpulkan bahwa pembelajaran yang bermakna bisa dilakukan ketika siswa mengalami secara langsung apa yang sedang dipelajarinya dengan menggunakan berbagai alat pintar lainnya dibandingkan hanya sekedar mendengarkan penjelasan dari seorang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Firda Amalia. Kali ini kita akan ngebahas tentang karakteristik siswa SD kelas tinggi. Oke, langsung saja. Mendengar istilah karakteristik mengingatkan kita dengan ciri sesuatu. Bagaimanapun, siswa SD adalah sasaran utama kita ketika menjadi seorang guru. Hari ini kita akan mengenal karakteristik siswa SD kelas tinggi dan apa upaya kita untuk mengenal karakteristik siswa SD kelas tinggi. Untuk mengenal karakteristik siswa SD kelas tinggi, kita bisa menggunakan perspektif. Yang pertama, ada perspektif teologis. Perspektif ini menggunakan nilai-nilai teologis sebagai sudut pandang dalam memandang karakteristik siswa. Misalnya, dalam Islam mengenal konsep ketika anak lahir pasti dalam kondisi fitrah. Nah, peran besar lingkungan sangat mempengaruhi dalam membentuk karakteristik anak dan sejenisnya. Yang kedua, ada perspektif filosofis. Dalam perspektif ini, Anda dapat mengenal karakteristik siswa SD dari sudut pandang konsep-konsep filsafat pendidikan. Ada banyak sekali konsep-konsep filosofis yang bisa kita gunakan untuk memahami karakteristik siswa sekolah dasar kelas tinggi. Anda mengenal istilah tabula rasa? Tabula rasa diambil dari bahasa Latin yang berarti meja tanah liat. Metafora meja tanah liat ini diatributkan kepada anak-anak dengan arti bahwa anak-anak adalah manusia yang bisa dibentuk. Konsep ini masih bisa diperdebatkan karena belajar tidak melulu bersifat eksternal dan dapat diamati hasilnya. Mana kita tahu seorang anak duduk di kelas, mata melihat ke arah kita sedang benar-benar belajar atau tidak. Ada juga istilah konstruktivisme, di mana anak ada individu aktif yang mampu membangun dirinya sendiri. Implikasinya, belajar adalah proses aktif membangun pengetahuan dan ilmu yang anak dapatkan sendiri. Dan yang ketiga ada perspektif psikologis. Perspektif ini sering dibahas pada mata kuliah psikologi pendidikan, perkembangan peserta didik, dan petagonika. Dari perspektif inilah muncul istilah karakteristik fisik anak usia SD. Ada beberapa teori pada perspektif psikologis. Yang pertama, ada teori fase perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Yang kedua, ada teori perkembangan psikososial Erik Erikson dan John Erickson. Yang ketiga, teori tugas perkembangan Robert C. Hart. Yang keempat, teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Dan yang kelima, teori persepsi Castle. Nah, dari teori perkembangan Jean Piaget, kita bisa ketahui bahwa siswa SD kelas tinggi sedang berada pada fase 3 operasional konkret.
Pada fase ini, karakteristik anak sudah mulai menguasai keterampilan-keterampilan berpikir rasional untuk masalah-masalah konkret. Pada tahap ini pula, anak memiliki kecenderungan pada peningkatan kemampuan spasial, kategorisasi, penalaran, dan konversi. Ia sudah mulai bisa mengingat rute atau penanda jalan dengan baik, sampai bisa menafsir berapa jauh perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Anak juga sedang mulai bisa mengembangkan kemampuannya untuk mengelompokkan, mengurutkan, mengidentifikasi sebab dan akibat, berpikir induktif, deduktif, melalui observasi dan eksplorasi. Selanjutnya ada teori perkembangan psikososial Erik Erikson dan John Erickson. Ia menjelaskan bahwa perkembangan individu selayaknya terjadi karena dua proses. Yang pertama karena kondisi krisis psikososial, yang kedua kemampuan berkembang pada fase-fase tertentu. Silakan Anda ingat kembali dan pelajari materi ini. Nah, langsung ke usia 6-12 tahun, di mana anak dihadapkan pada psikososial industri versus inferiority. Industri di sini bukan berarti industri perusahaan ataupun pabrik, tapi kompetensi untuk berkarya dan mendemonstrasikan karya. Siswa pada tahap ini hendaknya diberikan keleluasaan untuk menonjolkan keterampilannya dan mendemonstrasikannya di depan teman-teman. Jika anak diberikan banyak kesempatan untuk berkarya, ia akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri dan sens bersosialisasinya semakin berkembang. Tetapi jika tidak, anak kemungkinan kurang berkembang, justru menjadi orang yang interior, menjadi serba kurang, serba salah, serba gak bisa. Selanjutnya, teori tugas perkembangan Robert J. Havishart memandang anak di usia kelas tinggi sudah memasuki fase middle childhood atau early adolescence, hingga ia memasuki awal-awal masa pubertas. Mereka harus bisa menguasai perubahan bentuk dan fungsi badan mereka. Karena ciri-ciri pada pubertas awal atau puberscan sudah mulai muncul. Ketergantungan anak pada orang dewasa pun sudah mulai berkurang sedikit demi sedikit, meskipun tidak seluruhnya bisa mandiri. Pemberian tugas atau proyek akan merangsang kemandirian anak dalam belajar. Itu pun jika orang dewasa tidak banyak ikut campur tangan, kecuali hanya sebagai pembimbing atau pengarah saja. Pernahkah Anda diberi tugas atau proyek membuat sesuatu oleh guru Anda? Misalnya membuat peta timbul dari kertas, kria, anyaman, atau kerajinan tangan dan sejenisnya. Sebagian dari Anda akan mengerjakannya dengan teman-teman. Selebihnya, orang tua dan keluarga cukup mengarahkan, memberikan contoh. Sisanya, biarkan dikerjakan oleh anak sendiri dan mempertimbangkan keamanan. Itu lebih baik daripada orang tua atau kakaknya yang mengerjakan semuanya. Usahakan tidak seperti itu ya, agar anak bisa menyelesaikan tugas perkembangannya sendiri. Selanjutnya, ada teori perkembangan moral dari Lawrence Kohlberg. Pada usia 9-15 tahun, anak memasuki fase perkembangan moral konvensional morality yang berorientasi pada impersonal accord dan conformity. Dengan latihan sederhana, anak ingin agar mereka terlihat baik oleh orang lain dan memastikan mereka
mencirikan diri sebagai anak baik. Di saat inilah anak-anak perlu ditanamkan golden rules dengan bahasa yang mereka bisa tentunya. Misalnya, aku ingin disukai, maka aku harus baik pada orang lain agar diperlakukan baik. Karena kalau aku jahat ke orang lain, maka orang lain pun akan jahat kepadaku. Dan yang terakhir, ada teori utuh keseluruhan atau Gesell. Mengacu pada konsep-konsep mengenai bagaimana manusia bisa mempersepsikan sesuatu. Di sini Gesell bukan nama orang ya, melainkan nama teori. Coba lihat gambar ini. Ya, otak kita mempersepsikan sesuatu dengan cara yang unik loh. Ketika Anda melihat gambar tadi, terjadilah pengelompokan, pembedaan, pencarian hubungan, dan penyederhanaan. Dan hasilnya, Anda akan fokus pada lingkaran kuning dengan arah panah berbeda. Seperti itu bukan? Review dan kesimpulan. Ketiga perspektif ini memberikan banyak sekali gambaran mengenai siapakah siswa SD kelas tinggi. Intinya, mereka tidak pernah sama setiap waktu. Mereka selalu berkembang, tidak pernah berhenti sampai pada waktu tertentu. Dari kehidupan sehari-hari pun, sebenarnya kita bisa mengidentifikasi karakteristik siswa SD kelas tinggi. Mereka suka mencoba hal-hal yang baru, suka bermain. Jangankan anak kecil, mahasiswa saja masih suka bermain. Suka permainan, suka bersosialisasi, aktif bergerak, rasa ingin tahu yang tinggi, suka meniru, ingin diperhatikan, dan senang beraktivitas dalam kelompok. Bahkan, sebagian dari mereka sudah membentuk geng atau circle-nya sendiri.